Lingkungan sekitar dikelilingi oleh angin puting beliung, mengelilingi area ini dan tidak meninggalkan jalan setapak di sekitarnya. Lu Ming melambaikan tangannya dan Tian Cui serta Sue Ningxin keluar dari diagram gunung dan sungai. Adik laki-laki, di mana ini? Begitu palu surgawi muncul, palu raksasa juga muncul di tangannya, dan dia melihat sekeliling. Kita seharusnya berada di kedalaman dataran angin surgawi, tempat badai mengelilingi kita, kata Lu Ming. Oh, Tian Cui dan Sue Ningxin sama-sama melihat sekeliling sejenak, dan melihat bahwa tidak ada bahaya, mereka berdua menghela nafas lega. Sobat, aku akan membunuh siapapun yang kulihat dari Sekte Dewa Surga dan Sekte Racun Keinginan di masa depan. Namun, bagaimana mereka menemukan kita sebelumnya? Mereka masih menyergap kita. Tian Cui mengutuk. Itu pasti Mo Yang. Dia bersekongkol dengan Sekte Dewa Surga dan Sekte Racun Keinginan. Itu sebabnya kami disergap, kata Sue Ningxin. Kakak senior, kamu benar. Mo Yang tidak bertemu dengan kita secara kebetulan. Dia sengaja menemukan kami dan kemudian menyergap kami, kata Lu Ming. Lu Ming sudah memikirkan hal ini ketika dia disergap oleh Sekte Tianshan dan Sekte Yudu. Itu sebabnya dia mengizinkan Mo Yang membawa pergi si Nianxing. Dia tahu bahwa si Nianxing tidak akan berada dalam bahaya jika Mo Yang membawanya pergi. Mo Yang, itu sebenarnya dia. Aku akan menghancurkannya cepat atau lambat. Mata Tian Cui menunjukkan kilatan yang tidak menyenangkan saat dia berbicara. Lu Ming juga mengangguk. Dia akan membunuh Mo Yang cepat atau lambat. Daerah ini dikelilingi oleh badai. Pasti ada sesuatu yang tidak normal. Mari kita periksa area terdekat, kata Lu Ming. Tian Cui dan Sue Ningxin mengangguk. Mereka bertiga bergerak maju dan mulai menyelidiki daerah tersebut. Kawasan ini cukup luas, panjang dan lebarnya sekitar puluhan mil. Apa itu? Sepertinya itu bulu. Sue Ningxin tiba-tiba menunjuk ke depan. Mereka bertiga bergegas mendekat dan menemukan bahwa tanahnya penuh lubang dan beberapa bulu berserakan. Ini adalah bulu Phoenix. Lu Ming terkejut. Dia telah mendapatkan beberapa bulu Phoenix sebelumnya, jadi dia pasti tidak salah. Bulu-bulu yang tersebar di tanah semuanya adalah bulu Phoenix. Jumlahnya lebih dari 10. Itu benar-benar bulu Phoenix. Sepertinya ada Phoenix ilahi di dataran angin surgawi. Saya tidak mungkin salah, kata Tian Cui. Kakak senior, bulu Phoenix sangat berguna bagiku. Saya ingin tahu apakah Anda dapat memberikannya kepada saya. Saya bersedia menggunakan harta lainnya untuk mengimbanginya, kata Lu Ming. Adapun bulu Phoenix, dia bisa membiarkan tubuh keduanya memurnikannya menjadi pedang terbang bulu Phoenix. Sebelumnya, hanya ada 5 pedang terbang bulu Phoenix, dan bulu Phoenix yang digunakan pada kelima pedang itu tidak bermutu tinggi. Bulu Phoenix di depannya kini memancarkan kekuatan Sein yang lemah, yang jelas-jelas ditinggalkan oleh Phoenix dari alam Sein. Jika dimurnikan menjadi pedang terbang bulu Phoenix, kekuatannya akan menjadi lebih kuat. Selain itu, semakin banyak pedang terbang bulu Phoenix, semakin kuat pula formasi pedangnya. Adik laki-laki, apa yang kamu katakan? Jika ada kegunaannya, ambil saja semuanya. Tidak perlu mengimbanginya, kata Sue Ningxin. Itu benar, Anda baru saja menyelamatkan hidup kami. Kamu terlalu sopan dengan mengatakan itu. Saya tidak senang dengan hal itu, Tian Cui berkata sambil tersenyum. Terima kasih, kakak laki-laki dan perempuan senior. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan tidak berdiri pada upacara. Dengan lambaian tangannya, selusin bulu Phoenix di tanah semuanya disimpan dalam diagram gunung dan sungai dan mendarat di tangan kedua. Tempat ini penuh dengan lubang. Jelas sekali terjadi pertempuran besar di sini. Selain itu, sepertinya burung Dewa Phoenix terluka parah. Mungkinkah teriakan burung Phoenix dibuat setelah Phoenix terluka? Sue Ningxin menebak. Itu mungkin. Kita lihat saja. Lu Ming mengangguk dan mereka bertiga terus memeriksa. Namun, ketiganya sangat fokus. Bahkan Sein Realem Phoenix pun terluka. Jelas sekali bahwa lawan dari alam suci Phoenix sangatlah kuat. Baik manusia maupun makhluk suci lainnya harus berhati-hati. Sepanjang perjalanan, tanah penuh lubang. Bisa dilihat betapa intensnya pertempuran itu. Sepanjang jalan, Lu Ming dan yang lainnya menemukan sejumlah kecil bulu Phoenix. Lu Ming menyimpan semuanya. Tidak lama kemudian, mereka menemukan lubang yang dalam. Kawah itu lebarnya lebih dari 500 meter dan kedalamannya lebih dari 1000 meter.
Mereka bertiga melihat dan menebak ada pohon kuno yang besar di sini. Sekarang sudah digali, bahkan akarnya pun sudah digali. Kayu dupa Phoenix. Mereka bertiga saling memandang dan memikirkan kayu dupa Phoenix. Mungkin, burung dewa Phoenix tinggal di kayu dupa Phoenix. Sekarang, Phoenix terluka dan keberadaannya tidak diketahui, dan kayu dupa Phoenix telah digali oleh seseorang. Ada akar pohon yang tersebar di sana. Mata Tiancui bisa melihat akar pohon di dalam lubang yang dalam. Mereka bertiga terbang ke bawah, dan seperti yang diduga, mereka melihat bagian akar pohon yang setebal paha manusia. Itu mengeluarkan aroma yang aneh, dan itu pasti kayu dupa Phoenix. Mari kita melihat-lihat. Mungkin masih ada beberapa akar pohon yang berserakan, kata Lu Ming. Mereka bertiga mulai mencari, membalik-balik tanah di lubang yang dalam. Benar saja, mereka menemukan banyak akar pohon. Akar pohon dupa Phoenix bahkan lebih berharga daripada cabangnya. Mereka bertiga membaginya rata, dan hasil panennya pun tidak sedikit. Sayang sekali seluruh bagian kayu dupa Phoenix digali oleh seseorang. Kalau tidak, berapa nilainya jika kita mendapatkannya? Mata Tiancui berbinar. Kayu dupa Phoenix dapat membantu seorang seniman bela diri menenangkan pikiran dan memfokuskan pikirannya. Selama seseorang adalah seorang kultivator seni bela diri, mereka akan membutuhkannya. Berapa banyak prajurit yang ada di benua Yuan? Tidak ada seorang pun yang tahu bahwa kayu beraroma Phoenix jelas merupakan sesuatu yang diperjuangkan semua orang. Siapa yang tahu berapa banyak batu mentah yang bisa dijual untuk sepotong kayu beraroma Phoenix? Mereka bertiga mencari lagi dengan hati-hati dan pergi setelah tidak menemukan apapun. Namun tak lama kemudian, mereka bertiga kaget karena menemukan seseorang. Tepatnya, ada lubang berdarah di sana, dan sesosok tubuh sedang duduk bersila di dalam lubang tersebut. Eden, Lu Ming terkejut. Sosok itu sebenarnya adalah Eden dari kelompok benua reruntuhan ilahi. Lu Ming memiliki kesan mendalam terhadap orang ini. Saat itu, garis keturunan orang ini adalah Sitar Phoenix. Dia bisa memainkan lagu Phoenix yang ilahi dan kekuatan tempurnya sangat kuat. Eden sebenarnya bisa masuk ke tempat ini. Eden sedang duduk bersila di lubang darah. Darah di lubang darah sebenarnya telah berubah menjadi bayangan burung Phoenix dan memasuki tubuh Eden. Darah itu jelas adalah darah Phoenix. Lu Ming, apakah kamu kenal orang ini? Tiancui bertanya. Ya, saya bersedia. Dia berasal dari kelompok benua yang sama dengan saya. Di kelompok benua kami, dia adalah ahli kebanggaan surga yang tiada taranya. Kemudian, dia bergabung dengan Sekte Tianshan. Kata Lu Ming, orang-orang dari Sekte Dewa Surgawi. Mata Tiancui dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Namun saat ini, Eden sama sekali tidak menyadari dunia luar dan fokus menyerap darah Phoenix. Ledakan. Sesaat kemudian, bayangan Phoenix terbang keluar dari tubuh Eden. Setelah menangis panjang, aura Eden semakin membesar. Alam Kaisar Bela Diri tingkat kelima. Jelas sekali, Eden telah membuat terobosan besar dalam budidayanya dan memasuki alam bela diri kerajaan tingkat kelima. Saat ini, Eden membuka matanya. Ketika dia melihat Lu Ming dan dua lainnya, pupil matanya mengerut dan dia mundur dengan cepat. Lu Ming, itu kamu. Eden langsung berseru tak percaya. Tentu saja ini aku. Mengapa? Apakah kamu tidak mengenaliku? Lu Ming tersenyum tipis. Lu Ming, aku sudah mundur dari Sekte Dewa. Eden bergumam pada dirinya sendiri. Oh, Lu Ming mengangkat alisnya. Ini di luar dugaan Lu Ming. Budidaya Eden tidak terlalu tinggi. Jika dia meninggalkan Sekte Dewa sekarang, itu sama saja dengan kehilangan perlindungannya. Tidak. Eden menggelengkan kepalanya. Ide dan tindakan Sekte Tianshan benar-benar tidak sesuai dengan seni bela diri saya. Jika saya terus bertahan, kemajuan kultivasi saya mungkin akan lebih lambat. Haha, nak, matamu bagus. Ada baiknya kamu pergi. Sekte Tianshan cepat atau lambat akan dihancurkan oleh lembah Dewa Nagaku. Tiancui tertawa terbahak-bahak. Selama dia mendengar seseorang meremehkan Sekte Dewa Surgawi, dia akan bahagia. Kau pergi sendirian? Lu Ming bertanya. Ji Hongchen juga ada di sana. Namun, setelah dia pergi bersamaku, dia menuju ke barat, keluar dari benua Azure. Aku bahkan tidak tahu di mana dia sekarang. Kata Yi Dian. Hati Lu Ming tergerak. Untunglah beberapa kenalan telah pergi.
Akan sulit berurusan dengan kenalan ketika mereka menyerang Sekte Surgawi di masa depan. Bagaimana Anda bisa masuk ke dalam sini? Apa yang terjadi di sini? Lu Ming bertanya lagi. Eden telah memasuki tempat ini lebih awal dari mereka dan mungkin mengetahui sesuatu. Saya mengikuti kerumunan itu ke dataran angin surgawi. Tidak lama kemudian, saya merasakan sesuatu dan mengikutinya ke tempat ini. Ketika saya tiba, tempat ini tampak persis seperti ini. Namun, badai tidak mengelilinginya. Eden melihat sekeliling dan mengerutkan kening saat melihat badai. Lu Ming mengangguk. Tampaknya Eden baru memasuki tempat ini sedikit lebih awal dari mereka. Sekarang, sepertinya kita hanya bisa meninggalkan tempat ini setelah badai berlalu. Eden berkata sambil melihat sekeliling. Mungkin bukan itu masalahnya. Lu Ming tersenyum tipis, membuat mata Eden berbinar. Kemudian, beberapa dari mereka memeriksa kembali area tersebut, tetapi tidak menemukan apapun. Eden, apakah kamu akan pergi dari sini? Aku akan membawamu bersamaku. Kata Lu Ming, kamu bisa menembus penghalang angin. Kata Yi Dian, tentu saja, ayo pergi. Lu Ming mengangguk. Mereka berempat secara acak memilih arah dan bergegas mendekat. Ketika mereka sudah dekat dengan badai, manik-manik yang membeku di udara muncul di antara alis Lu Ming, menyebarkan sinar lampu hijau. Dengan satu pemikiran, lampu hijau berubah menjadi layar lampu hijau dan menyelimuti mereka berempat. Diselubungi tirai lampu hijau, mereka berempat sama sekali tidak bisa merasakan angin di luar. Mereka berempat bergerak maju, dan ketika mereka memasuki badai, mereka tidak terpengaruh sama sekali. Hal ini sangat mengejutkan Eden. Mereka berempat berjalan melewati badai seolah-olah berjalan di tanah datar. Setelah beberapa saat, mereka berempat melewati badai dan keluar. Saat mereka keluar, mata keempat orang itu terfokus. Pasalnya, mereka menemukan kawasan itu dipenuhi angin topan. Tornado setinggi langit mengelilingi gunung besar di tengahnya. Kekosongan di luar badai dipenuhi orang-orang, memandangi puncak gunung di kejauhan. Lu Ming dan tiga lainnya segera menahan aura mereka dan bersembunyi di belakang mereka. Orang-orang dari Sekte Yudu dan Sekte Tianzhen. Mereka melihat ke depan dan melihat sebagian besar orang dari Sekte Yudu dan Sekte Tianzhen. Bagaimanapun, Sekte Racun Keinginan dan Sekte Dewa Surga adalah yang paling dekat dengan tempat ini. Tentu saja, jumlah orang yang datang ke sini adalah yang tertinggi. Selain Sekte Racun Keinginan dan Sekte Dewa Surga, yang lainnya adalah kultivator dari beberapa sekte dan kekuatan kecil. Tentu saja, ada juga beberapa orang dari 11 sekte tingkat puncak benua Azure yang hadir. Tentu saja jumlah orang yang hadir relatif sedikit. Sekte Iblis Tian Yu, tatapan Lu Ming menjadi dingin. Dia melihat orang-orang dari Sekte Iblis Tian Yu dan Mo Yang, tapi dia tidak melihat Xie Nianxing. Kemana perginya King kecil? Apakah kamu mencariku? Lu Ming menebak dan dia sedikit khawatir. Bis! Teriakan burung Phoenix bergema di seluruh dunia. Teriakan Phoenix ini nyaring dan jelas, dipenuhi aura mendominasi Raja Burung. Itu benar-benar berbeda dari seruan keputusasaan dan keengganan sebelumnya. Teriakan itu datang dari puncak gunung. Seruan ini benar-benar berbeda dengan seruan Phoenix sebelumnya. Aneh, mungkinkah ada dua burung Phoenix di sini? Lu Ming bergumam dalam hatinya. Setelah itu, seruan lain terdengar, bergema di langit dan bumi. Mata semua orang tertuju pada gunung yang dikelilingi badai. Benarkah ada Phoenix di pegunungan? Pada saat ini, gunung itu bersinar, dan semua orang melihat seekor burung Phoenix terbang ke langit. Ia berputar di atas gunung, memancarkan aura yang luas dan menakutkan. Semua orang melihat lebih dekat dan menyadari bahwa itu bukanlah burung Phoenix asli, tapi pantom yang terbuat dari energi. Ledakan, Kemudian, seberkas cahaya keluar dari gunung. Teriakan burung Phoenix menjadi semakin intens. Auranya bahkan lebih menakutkan saat memenuhi udara. Di bawah aura ini, setiap orang memiliki keinginan untuk berlutut dan beribadah. Ini, aura macam apa ini? Itu sangat menakutkan. Ini sepertinya adalah aura senjata. Itu bukan makhluk hidup, tapi auranya terlalu menakutkan. Itu berkali-kali lebih kuat dari senjata suci biasa. Mungkinkah ada senjata Sein absolut di dalamnya? Atau mungkinkah? Dia tidak menyelesaikan kalimatnya, tapi semua orang terkejut.
Semua orang tahu apa yang ingin dikatakan orang itu. Atau mungkinkah, senjata raja, senjata berdaulat, senjata eksklusif para ahli tingkat berdaulat. Nafas banyak orang menjadi berat memikirkan hal ini. Sebenarnya ada senjata raja yang tersembunyi di dataran angin surgawi. Hal ini terutama berlaku bagi orang-orang dari Sekte Dewa Surga dan Sekte Racun Keinginan. Jika sekte kelas atas bisa mendapatkan senjata kaisar, selama mereka bisa mengaktifkan sedikit kekuatannya, mereka akan mampu mendominasi benua Azure. Bahkan jika itu bukan senjata berdaulat, tapi senjata Sein absolut, nilainya tetap akan mengejutkan. Jika bukan karena badai di depan mereka, banyak orang akan langsung bergegas masuk. Di atas gunung, bayangan burung Phoenix berputar-putar, seruannya semakin keras. Mengirim pesan kembali, mintalah pakar alam suci untuk datang ke sini. Seseorang dari Sekte Surgawi-Surgawi menginstruksikan. Pada saat yang sama, orang-orang dari Sekte Racun Keinginan juga memerintahkan. Adapun sekte top lainnya, selama mereka memiliki orang di sini, mereka akan memikirkan cara untuk mengirim pesan kembali dan mengundang ahli alam Sein mereka. Diduga senjata tingkat kaisar telah muncul di sini. Ini jelas merupakan peristiwa besar yang akan mengguncang seluruh benua Azure. Selama sekte besar menerima berita tersebut, mereka pasti akan mengirimkan ahlinya ke sana. Setelah berita itu menyebar, semua orang menunggu. Sayang sekali lembah Dewa Naga kita terlalu jauh dari sini. Bahkan jika kita mengirimkan kembali beritanya, itu akan terlambat. Tian Cui menghela nafas. Kakak senior, tunggu aku di sini. Pada saat ini, Lu Ming tiba-tiba berbicara. Adik laki-laki, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu ingin masuk sendiri? Kata Sue Ningxin. Kakak senior, jangan khawatir. Aku tidak akan masuk sendirian. Kata Lu Ming. Lu Ming memiliki manik yang membeku di udara dan badai tidak dapat menghentikannya. Namun, Lu Ming tidak mau masuk. Dengan tingkat kultivasinya, bahkan jika dia masuk dan mendapatkan senjata kedaulatan, dia tidak akan bisa pergi. Ada begitu banyak orang yang menonton. Selain itu, masalah ini tidak sederhana. Tampaknya ada kekuatan lain dalam kegelapan. Kekuatan itu telah melukai Phoenix ilahi dan menggali kayu dupa Phoenix. Mungkin perubahan di seluruh dataran angin surgawi disebabkan oleh hal ini. Namun, kekuatan itu belum muncul dengan sendirinya. Lu Ming tidak akan mengambil risiko sendirian. Kemudian, Lu Ming menarik kembali auranya dan berubah menjadi seorang pemuda dengan wajah pucat. Aura di tubuhnya juga berubah menjadi aura lain dan kemudian dia bergegas ke depan. Di arah itu, ada banyak ahli sekte Tianshan berdiri di sana. Di antara mereka adalah Yu Sheng dan beberapa ahli setengah Sein. Merekalah yang pernah menyergap mereka sebelumnya. Bas! Lu Ming berlari menuju badai di depannya. Apa yang sedang dilakukan anak itu? Kamu benar-benar mencari kematian dengan membuka mata harta karunmu. Beberapa orang mencibir saat melihat Lu Ming bergegas mendekat. Namun, Lu Ming berhenti saat mendekati badai, menyebabkan beberapa orang tertawa. Mereka mengira Lu Ming telah melihat mata harta karun itu terbuka dan ingin bergegas tetapi takut pada menit terakhir. Pada saat ini, bibir Lu Ming membentuk senyuman dingin. Glabelanya bersinar dan manik-manik yang membeku di udara muncul di telapak tangannya. Bas! Kemudian, Lu Ming berlari menuju tornado. Semua orang yang hadir tercengang. Dia tidak menyangka Lu Ming akan benar-benar bergegas menuju badai. Anak itu memiliki harta langka. Dia tidak takut dengan badai. Seseorang bereaksi. Itu manik itu. Siapa anak itu? Kita harus menjatuhkannya. Seorang ahli setengah biksu dari Sekte Tianshan berteriak dengan dingin, dengan sorot mata yang menyala-nyala. Sebenarnya ada seseorang yang memiliki harta langka dan tidak takut dengan badai. Jika mereka mendapatkannya, bukankah mereka bisa langsung memasuki pegunungan? Sialan, orang itu, bisakah dia memasuki gunung sendirian? Ketika yang lain berbicara, hal itu segera menyebabkan orang-orang dari Sekte Dewa Surga dan Sekte Yudu menjadi sangat marah. Mereka telah mengirimkan kembali berita bahwa para ahli alam suci akan segera tiba. Namun, seseorang sebenarnya telah bergegas ke gunung terlebih dahulu dengan membawa harta langka. Jika kita mengepung tempat ini, meskipun bocah itu mendapat harta karun, dia tidak akan bisa melarikan diri. Begitu dia keluar, kami akan membunuhnya.
Ujar ahli setengah biksu dari Sekte Tianshan dengan acuh tak acuh. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, tornado yang dimasuki Lu Ming benar-benar bergerak. Itu bergerak ke arah orang-orang dari Sekte Dewa Surgawi. Apa yang sedang terjadi? Semua orang dari Sekte Dewa Surga terkejut dan segera mundur. Harta karun anak itu benar-benar bisa mengendalikan badai. Setengah biksu dari Sekte Tianshan meraung, dan cahaya api di matanya menjadi lebih kuat. Dia benar, manik yang membeku di udara memang bisa mengendalikan badai. Sekarang, Lu Ming menggunakan manik yang dibekukan di udara untuk mengendalikan badai. Lu Ming telah mengetahui hal ini ketika dia berada di tengah badai. Setelah manik yang membeku di udara menyerap lusinan kristal angin, ia memperoleh kemampuan untuk mengendalikan badai. Lu Ming berada di tengah badai. Dia mengendalikan badai tersebut dan menyapukannya ke arah orang-orang Sekte Tianshan. Kecepatan badai menjadi semakin cepat. Sialan, mundur, mundur. Orang-orang dari Sekte Dewa Surgawi berteriak dan dengan cepat mundur. Bahkan seorang Sein pun akan mati jika ia memasuki badai tersebut, apalagi mereka. Tidak jauh dari situ, Tian Cui dan dua lainnya tercengang saat melihat ini. Haha, seperti yang diharapkan dari kakak muda Lu Ming. Luar biasa. Setelah tertegun beberapa saat, Tian Cui berkata dengan gembira. Orang-orang dari Sekte Dewa Surgawi mundur dengan cepat. Kecepatan Lu Ming mengendalikan badai menjadi semakin cepat. Itu jauh lebih cepat dibandingkan saat dia bergerak secara alami sebelumnya. Dia mengikuti dengan cermat orang-orang dari Sekte Dewa Surgawi. Yang lainnya terkejut. Untuk bisa mengendalikan badai, dia tidak terkalahkan di tempat ini. Sial, siapa anak itu? Mereka berani menentang Sekte Tianshan kami. Selidiki, kita harus menyelidikinya. Setengah biksu dari Sekte Dewa Surgawi meraung. Dan EBSP, huhu. Pada saat ini, badai tiba-tiba bergerak dari samping dan menyerbu ke arah orang-orang Sekte Dewa Langit. Di dataran angin surgawi, terdapat beberapa angin topan yang mengelilingi gunung, namun masih banyak badai yang berhenti di berbagai bagian dataran angin surgawi. Pada saat ini, Lu Ming sedang mengendalikan badai dari jarak jauh dan bergegas menuju orang-orang dari Sekte Dewa Surgawi. Tentu saja, kendali jarak jauh seperti itu ada batasnya. Jika jaraknya terlalu jauh, tidak dapat dikendalikan. Kali ini, puluhan orang dari Sekte Tianshan tertangkap basah dan terseret ke dalam badai tersebut, termasuk seorang ahli setengah Sein. Serangkaian jeritan terdengar, mereka yang berada di bawah alam setengah Sein langsung terpotong-potong oleh badai tersebut. Hanya ahli setengah Sein yang masih bertahan. Senjata suci muncul di tubuhnya dan menghalangi angin di sekitarnya. Tidak, cepat keluarkan aku. Pakar setengah Sein itu berteriak ketakutan. Dia ingin menyerang ke depan dengan sekuat tenaga, tetapi dengan budidayanya, dia tidak bisa keluar dari tornado sama sekali. Angin yang mengerikan terus membombardir senjata Sein miliknya, membuatnya bergetar. Sepertinya itu tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Ah, cepat keluarkan aku. Bocah, kamu berani menyinggung Sekte Tianshan-ku. Kamu mendekati kematian. Setengah biksu itu masih berteriak dan mengancam Lu Ming untuk melepaskannya. Betapa menyedihkan. Beristirahat dalam damai. Suara dingin Lu Ming terdengar. Tentu saja, suara Lu Ming juga sengaja diubah. Tidak ada yang tahu bahwa dia adalah Lu Ming. Kemudian, dia mengendalikan tornado tersebut dan menyapukannya ke arah orang lain dari Sekte Tianshan. Berpencar dan lari, berpisah dan lari. Beberapa ahli yang tersisa dari Sekte Surgawi-Surgawi berteriak. Kemudian, orang-orang dari Sekte Dewa Surgawi berpencar dan melarikan diri ke segala arah. Lu Ming menghela nafas kasihan. Kecepatan angin puting beliung masih terlalu lambat. Ia sama sekali tidak bisa mengejar para ahli itu. Baru saja, mereka lengah dan hanya menyapu puluhan orang dari Sekte Tianshan ke dalam tornado. Pada saat ini, ahli setengah Sein yang tersedot ke dalam tornado tidak bisa lagi bertahan. Kaca, retakan muncul di senjata Sein miliknya, dan kemudian meledak dengan keras. Tidak, setengah biksu itu berteriak ketakutan dan kemudian berubah menjadi abu di tengah angin kencang yang tak ada habisnya. Semua orang terkejut, setengah biksu telah ditipu dan mati begitu saja. Lu Ming berjalan keluar dari tornado dan lampu hijau dari manik yang membeku di udara menyelimuti dirinya. Orang-orang dari Sekte Dewa Surgawi memusatkan perhatian mereka pada Lu Ming. Jika pandangan bisa membunuh,
Lu Ming pasti berlubang. Nak, siapa kamu? Beraninya kamu membunuh ahli sekte Dewa Langitku. Di kejauhan, Yu Sheng menatap Lu Ming dan meraung. Mereka yang melakukan ketidakadilan akan mengalami kehancuran. Aku hanya tidak menyukai sekte Tian Shenmu. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Kamu mencari kematianmu sendiri. Yu Sheng meraung. Oh, kalau begitu datang dan bunuh aku. Lu Ming tersenyum tipis. Ekspresi Yu Sheng jelek. Lelucon yang luar biasa. Memintanya untuk membunuh Lu Ming sekarang berarti mendekati kematian. Membunuh. Setengah biksu dari sekte Tianshan memancarkan sinar cahaya suci ke arah Lu Ming. Lu Ming tersenyum menghina dan memasuki tornado dalam sekejap. Cahaya ilahi dihancurkan oleh kekuatan tornado saat menghantam. Kemudian, Lu Ming mengendalikan tornado tersebut, lalu terus menatap ke arah setengah biksu itu dan bergegas ke arahnya. Ekspresi setengah suci itu berubah drastis, dan dia buru-buru berbalik dan melarikan diri. Dan EBSP, huhu. Tornado itu tiba-tiba berubah arah dan menyerang orang-orang dari sekte iblis langit. Apa yang sedang kamu lakukan? Berlari. Mo yang meraung saat dia melarikan diri. Orang-orang lain dari sekte setan Tian Yu juga melarikan diri. Lu Ming mengendalikan tornado dan mengejar. Orang-orang dari sekte iblis Tian Yu dan sekte Dewa Surgawi berada dalam keadaan panik. Lu Ming menjaga secara khusus Mo Yang dan mengejarnya, menyebabkan Mo Yang berada dalu keadaan yang menyedihkan. Dia sangat marah. Sebagai salah satu dari 10 jenius di benua Azure, dia dikejar-kejar di depan umum. Dia telah kehilangan seluruh wajahnya. Saat Lu Ming mengejar mereka, dia tiba-tiba mengubah arah angin dan bergegas menuju orang-orang dari sekte racun keinginan. Hal ini menyebabkan orang-orang dari sekte racun keinginan melarikan diri untuk hidup mereka. Dan EBSP, orang-orang dari faksi kecil lainnya semuanya tercengang. Lu Ming sebenarnya mengejar 3 sekte teratas pada saat yang bersamaan. Itu membingungkan. Namun, orang-orang dari ketiga sekte tersebut memang berada dalam kondisi yang menyedihkan. Bocah, ketika ahli alam bijak dari sekte Tianshan ku turun, kamu akan mati. Yu Sheng meraung. Itu benar. Ada juga ahli alam bijak dari sekte Yu Du saya. Mereka akan segera tiba. Bahkan jika kamu bersembunyi di tengah badai, kamu tetap akan mati. Seseorang dari sekte racun keinginan juga meraung. Dia sangat marah. Lu Ming curang dengan bersembunyi di dalam tornado. Dia hanya bisa mengejar mereka sementara mereka hanya bisa melarikan diri. Mereka tidak bisa melawan. Jika mereka melakukannya, mereka akan mendekati kematian. Bahkan tidak menyebutkan betapa sedihnya dia. Lu Ming tidak peduli dan fokus mengendalikan tornado untuk mengejarnya. Namun, anggota dari 3 sekte besar telah mengambil pelajaran dan menjauh dari semua tornado. Dengan cara ini, bahkan jika Lu Ming bisa mengendalikan tornado lainnya, dia tidak akan bisa membunuh anggota dari 3 sekte besar. Pada akhirnya, Lu Ming memelototi Mo Yang dan mengejarnya berkeliling selama lebih dari 10 putaran. Wajahnya sewarna hati babi karena marah dan sedih. Setelah mengejar beberapa saat, ketika dia berada jauh, Lu Ming diam-diam keluar dari tornado. Kemudian, dia mengubah sosok dan auranya dan tiba tidak jauh dari Tian Cui dan yang lainnya. Tornado telah berhenti, namun orang-orang dari ketiga sekte tersebut masih berhati-hati dan menjauhi tornado. Setelah sekian lama, angin puting beliung tidak bergerak sama sekali. Orang-orang dari 3 sekte menghela nafas panjang. Namun, mata orang-orang dari 3 sekte terbakar dengan api yang mengerikan. Mereka tahu bahwa mereka telah ditipu oleh Lu Ming. Jika masalah ini tersebar, 3 sekte besar akan kehilangan seluruh mukanya. Mo Yang, khususnya, bahkan lebih marah lagi. Sama seperti itu, waktu berlalu dengan cepat ketika orang-orang dari 3 sekte besar berada dalam kewaspadaan tinggi. 1 jam kemudian, bas, cahaya suci putih bersinar di langit, dan seorang lelaki tua berjubah putih muncul. Tetua alam bijak dari sekte Dewa Langitku telah tiba. Orang-orang dari sekte Dewa Surgawi sangat gembira. Bas, dan EBSP, wosh. Setelah itu, suara yang menusuk udara terdengar terus-menerus. Setidaknya 7 hingga 8 sosok muncul di langit, masing-masing memancarkan tekanan yang sangat besar. Itu adalah kekuatan seorang Sein. Orang-orang yang datang adalah semua orang suci. Beberapa dari mereka mengenakan jubah hijau sementara yang lain mengenakan jubah putih.
Mereka adalah pakar alam suci dari Sekte Yudu dan Sekte Tianshan. 3 ahli alam Sein dari masing-masing 2 sekte telah datang. 2 orang suci lainnya bukan berasal dari 2 sekte tersebut. Mereka mungkin berasal dari pasukan kecil di dekatnya. Beberapa sekte dan kekuatan kecil juga memiliki ahli alam Sein. Beberapa sekte tidak lemah, hanya sedikit lebih lemah dari 13 sekte teratas. 8 orang suci berdiri di udara, memandangi gunung di depan mereka. Lebih tepatnya, mereka sedang melihat bayangan Phoenix. Sungguh aura yang kuat. Setidaknya ini adalah senjata suci yang mutlak, atau bahkan lebih. Seorang ahli sage dari Sekte Tianshan berbicara, matanya menunjukkan cahaya yang menyala-nyala. Orang bijak lainnya juga bersemangat. Ledakan. Tiba-tiba, seorang Sein dari Sekte Tianshan bergerak. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan seluruh dunia bergemuruh. Cahaya Sein berwarna putih susu muncul dari tubuhnya. Pada akhirnya, cahaya Sein yang tak terbatas terkondensasi menjadi sebuah pedang perang. Panjang pedang itu setidaknya puluhan ribu meter. Ia melintasi kehampaan dan menebas tornado di depannya. Ledakan. Bilah cahaya suci menghantam tornado dan mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Angin yang menakutkan itu seperti pedang yang tak terbatas, terus-menerus mengenai pedang cahaya suci. Ruangan itu bergetar. Merusak. Orang bijak dari Sekte Tianshan meraung. Aura di tubuhnya bahkan lebih mengerikan. Cahaya pedang pertarungan cahaya sucinya bersinar terang saat dia mencoba membelah tornado. Bilah cahaya suci yang besar benar-benar memotong tornado tersebut. Banyak orang menahan napas dan memandang ke depan dengan mata terbelalak. Bisakah tokoh dikdaya tahap Sein menerobos tornado? Namun, ketika pedang pertempuran cahaya suci terpotong di tengah jalan, pedang itu akhirnya ditebas oleh bilah angin yang tak berujung dan meledak. Ahli alam bijak dari Sekte Dewa Surgawi telah gagal. Di kejauhan, ekspresi Lu Ming masih sangat serius. Kekuatan pembangkit tenaga listrik tahap Sein benar-benar menakutkan. Lu Ming berpikir dalam hati. Dia tahu betul betapa kuatnya tornado itu. Jika ada seorang setengah biksu yang masuk ke dalam sana, maka ia akan mati tanpa bisa melawan. Namun, ahli alam suci barusan benar-benar dapat membelah tornado menjadi 2 dan hampir membelahnya menjadi 2. Kekuatannya sungguh menakutkan. Menghadapi ahli seperti itu, Lu Ming tidak akan aman bahkan jika dia menggunakan manik beku di udara untuk bersembunyi di dalam tornado. Badai di sini terlalu kuat. Satu orang tidak dapat memecahkannya. Bagaimana kalau kita bergabung? Kata Jiang Chen. Kata seorang biksu dari Sekte Yudu. Bergabung. Bagaimana kita membagi harta karun setelah kita masuk? Kata salah satu orang bijak dari Sekte Dewa Surgawi. Setelah masuk tentunya berdasarkan kemampuanmu sendiri. Siapapun yang mendapatkannya akan mendapatkannya. Kata seorang suci dari Sekte Racun Keinginan. Baiklah, kami setuju. 3 orang bijak dari Sekte Dewa Surgawi mengangguk pada saat yang bersamaan. 2 orang suci lainnya dari sekte kecil mengangguk setuju. Ledakan, ledakan, ledakan. 8 orang suci melepaskan aura menakutkan pada saat yang bersamaan. Kekuatan suci mereka yang tak terbatas memenuhi udara. Di saat yang sama, sebuah senjata suci meluncur keluar dari masing-masing dari 8 senjata itu, bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Kekuatan senjata Sein di tangan Sein benar-benar berbeda dari kekuatan siapapun yang berada di bawah alam Sein. Itu sangat menakutkan. Kemudian, kedelapannya menyerang pada saat bersamaan. Kedelapan senjata Sein mereka menyerang tornado tersebut. Ledakan. Tornado itu bergetar hebat. Tornado itu sangat kuat, tetapi tidak dapat menghentikan serangan gabungan dari 8 orang suci. Setelah terjadi ledakan yang keras, angin puting beliung tersebut meledak dan berubah menjadi angin kencang yang menyebar ke segala arah. Salah satu tornado rusak. Mata banyak orang berbinar. Melanjutkan, kata salah satu orang bijak dari Sekte Dewa Surgawi. Kemudian, 8 orang bijak terus menyerang. Serangan mengerikan terus dilancarkan. Tornado tersebut dihancurkan oleh serangan 8 orang tersebut, berubah menjadi energi angin dan menghilang. Segera, setidaknya selusin tornado meledak, dan celah besar muncul di tornado yang mengelilingi gunung. Setiap orang dapat dengan jelas melihat situasi di dalam gunung. Di kaki gunung, ada sebuah gua besar. Cahaya terang memenuhi gua. Anehnya, tornado lain di sekitar gunung tidak bergerak.
Mereka tidak mengisi kesenjangan tersebut. Bas! Tiba-tiba, sesepuh alam bijak dari Sekte Dewa Langit berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas menuju gunung. Dalam sekejap, dia bergegas keluar dari jangkauan badai. Jangan pernah memikirkannya. Orang-orang dari Sekte Racun Keinginan meraung dan bergegas maju juga. Dalam sekejap mata, 8 orang bijak telah bergegas ke wilayah yang diselimuti oleh badai dan masuk ke dalam gua. Ayo masuk dan lihat. Yang lain tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Setelah melihat 8 orang suci bergegas masuk, beberapa orang lainnya juga bergegas masuk ke dalam gua. Satu demi satu sosok bergegas masuk ke dalam gua dan menghilang. Kakak senior, bagaimana kalau kita masuk juga? Lu Ming pergi ke sisi Tian Cui dan Sue Ningxin dan mengembalikan penampilan aslinya. Baiklah, ayo masuk dan lihat, kata Tian Cui. Lu Ming, aku tidak akan masuk. Eden menggelengkan kepalanya. Eden tahu betul bahwa dengan tingkat kultivasinya, percuma saja dia masuk. Jika dia menghadapi bahaya, dia akan menyeret Lu Ming dan yang lainnya ke bawah. Lu Ming mengangguk dan tidak mengatakan apapun lagi. Dia, Tian Cui, dan Sue Ningxin bergegas menuju gua. Gua itu sangat besar, dan ada jalan menurun. Pada saat ini, teriakan Phoenix lainnya terdengar. Itu datang dari dasar gua, tapi suaranya rendah, lemah, dan penuh keputusasaan. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah itu, ledakan mengerikan datang dari bawah. Mungkinkah ada pertempuran hebat di bawah? Ekspresi Lu Ming dan dua lainnya berubah, dan mereka menjadi lebih berhati-hati. Mereka sepenuhnya menyembunyikan aura mereka dan mengeluarkan senjata Sein mereka kapan saja. Pada saat yang sama, Lu Ming siap membawa Tian Cui dan Sue Ningxin ke diagram gunung dan sungai kapan saja. Perjalanannya tidak lama, dan mereka bertiga segera mencapai akhir. Di ujung lorong ada sebuah gua bawah tanah yang besar dan luas. Tampaknya itu buatan manusia. Saat Lu Ming dan dua lainnya memasuki gua bawah tanah, mereka tercengang. Mereka memandang ke depan dengan kaget. Ada tembok besar di depan gua bawah tanah, dan seekor Phoenix dipaku di dinding. Benar sekali, burung Dewa Phoenix dipaku di dinding. Sayap dan kakinya ditusuk dan dipaku ke dinding. Lehernya juga terkunci di dinding. Darah segar mengalir dari sayap, kaki, dan sepanjang dinding. Pada saat ini, Phoenix sudah sangat lemah, dan nafasnya tergantung pada seutas benang. Bis! Ia meraung, suaranya penuh dengan keputusasaan. Hati Lu Ming bergetar. Tampaknya teriakan Phoenix yang bergema di seluruh dataran Skywind dibuat oleh Phoenix ini. Itu dipenuhi dengan keputusasaan dan keengganan. Seekor burung Dewa Phoenix dipaku di dinding dan hanya bisa menyaksikannya mati kehabisan darah. Betapa enggannya hal ini. Siapa yang melakukan ini? Ledakan, ledakan, ledakan. Ledakan dahsyat membuyarkan pikiran Lu Ming dan dia mengalihkan pandangannya dari Phoenix. Di bawah tembok ada altar kuno. Darah Phoenix mengalir di sepanjang dinding dan menuju altar, merembes ke dalamnya. Sebuah cermin melayang di atas altar. Cermin ini diukir dengan pola Phoenix. Selain itu, ada gambar ilusi burung Phoenix yang terbang mengelilingi cermin. Cahaya terang terpancar dari cermin ini. Bis! Teriakan burung Phoenix pun terdengar. Itu intens, bernada tinggi, dan dipenuhi aura mendominasi Raja Burung. Lu Ming akhirnya mengetahui bahwa hantu Phoenix yang muncul di gunung dan seruan bernada tinggi datang dari cermin ini. Memang ada dua tangisan Phoenix yang berbeda. Satu milik Phoenix, dan yang lainnya milik cermin. Cermin ini ditutupi halo, memberikan tekanan yang menakutkan. Kedelapan orang suci semuanya menyerang halo di cermin. Tekanan seperti ini, sepertinya itu adalah tekanan dari seorang kaisar agung. Lu Ming merasakan tekanan cermin dan dia terkejut. Dia telah merasakan tekanan dari Kaisar Chang dan Sakyamuni yang memusnahkan jiwa sebelumnya. Mereka sangat mirip dengan cermin kuno ini. Mereka adalah eksistensi pada tingkat yang sama. Senjata raja, sebuah kata terlintas di benak Lu Ming. Benar-benar ada senjata raja di sini. Ini adalah formasi. Lalu, mata Lu Ming menyipit. Dia bisa melihat bahwa seluruh altar, serta tanah di sekitarnya, ditutupi dengan pola berurat yang membentuk formasi besar. Ini adalah formasi pemeteraian besar. Senjata raja adalah intinya. Phoenix yang dipaku di dinding adalah kunci untuk menghancurkan formasi. Darah yang ditumpahkannya dapat merusak formasi.
Pada saat ini, banyak pemikiran melintas di benak Lu Ming. Seseorang telah melukai Phoenix dan memakukannya di sini, menggunakan darahnya yang dipenuhi kebencian untuk menghancurkan formasi. Tapi sekarang, mereka telah menerobos masuk dan 8 orang bijak jelas tertarik dengan senjata raja. Mereka menyerang cincin cahaya dengan sekuat tenaga, mencoba mendapatkan senjata raja. Dengan cara ini, itu setara dengan membantu memecahkan formasi. Lu Ming bisa melihat semua ini. 8 orang bijak pasti telah memikirkan hal ini juga. Namun, mereka tidak memikirkan hal lain saat ini. Satu-satunya yang ada di mata mereka adalah senjata kedaulatan. Selama dia bisa mendapatkan senjata raja, dia tidak peduli formasi apa yang dia hancurkan. 8 orang bijak terus membombardir layar cahaya, dan gua bawah tanah terus bergetar. Yang lain menyaksikan dari jauh, tidak bisa ikut campur sama sekali. Kaca, setelah beberapa saat, tirai tipis itu akhirnya tidak tahan lagi. Retakan muncul di tirai tipis. Kemudian, retakannya bertambah dan akhirnya, tirai tipis itu meledak dengan keras. Penghalang cahayanya hancur, dan teriakan burung Phoenix bergema di dalam gua. Senjata raja adalah milikku. Seorang ahli sage dari Sekte Dewa Surgawi meraung. Mimpilah, kamu menginginkan senjata raja. Mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan. Orang suci dari Sekte Yudu juga meraung. Tubuhnya dipenuhi gas beracun saat dia bergegas menuju Sein dari Sekte Tianshan. Pada saat yang sama, dia membentuk tangan raksasa dan meraih cermin Phoenix kuno. Enyah, siapapun yang menghalangiku akan mati. Membunuh. Kekacauan total. Layar cahaya formasi itu hancur, dan 8 orang bijak terlempar ke dalam kekacauan. Mereka semua bergegas menuju cermin Phoenix kuno dan bertarung satu sama lain. Nilai senjata raja terlalu tinggi untuk dibayangkan. Berdebar. Sebuah tangan raksasa yang terbentuk dari gas beracun meraih cermin Phoenix kuno, tetapi cermin itu bergetar dan seekor Phoenix berteriak. Pilar cahaya keluar dari cermin dan menghancurkan tangan raksasa itu. Tapi kemudian, tangan raksasa yang seluruhnya terbuat dari cahaya suci juga meraih cermin Phoenix kuno. Bis! Cermin Phoenix kuno mengeluarkan teriakan Phoenix, dan kemudian pantom Phoenix bergegas keluar, menghancurkan tangan raksasa cahaya suci. Kemudian cermin Phoenix kuno bergetar dan terbang tepat di atas. Sebuah kuali besar, senjata Sein, runtuh. Itu dimaksudkan untuk menekan cermin Phoenix kuno, tapi cermin itu menghindari serangan kuali dengan cepat. Kuali tersebut gagal menekan cermin Phoenix kuno. Kekuatan mengerikan menghantam altar di bawah, menghancurkannya dan membuat batu beterbangan. Ledakan. Di sisi lain, cermin Phoenix kuno menghantam dinding di atasnya, membuat kerikil beterbangan. Cermin Phoenix kuno langsung menembus gunung, menciptakan sebuah lorong, dan cermin Phoenix kuno terbang di sepanjang lorong tersebut. Kemana kamu pergi? Mengejar. 8 orang suci naik ke langit dan mengikuti terowongan yang diciptakan oleh cermin Phoenix. Dalam sekejap mata, semua orang suci telah meninggalkan gua bawah tanah. Pada saat itu, mata semua orang tertuju pada Phoenix, yang tertempel di dinding. Jelas sekali bahwa ini adalah Phoenix tingkat suci, dan seluruh tubuhnya penuh dengan harta karun.